Bismillahirrahmanirrahim. Islam agama yang paling benar. Islam adalah agama yang paling benar dikarenakan agama Islam memiliki bukti-bukti kebenarannya. Sedangkan agama-agama selain Islam tidak memilikinya. Bukti-bukti kebenaran Islam terdapat pada kitab sucinya yaitu Al-Quran dan juga perkataan serta perbuatan Nabi-Nya Muhammad SAW. Untuk membuktikan kebenaran Islam, kita perlu menggunakan tamsil atau analogi. Sebagaimana ketika seseorang ingin membuktikan keaslian sebuah dokumen atau surat-surat berharga, misalnya KTP, ijazah, surat tanah, atau yang lainnya, kita cukup melihat keberadaan sidik jari, tanda tangan pemilik dokumen, atau juga stempel. Di dalam kepolisian, sidik jari juga banyak digunakan untuk membuktikan pelaku tindak pidana, terutama yang tidak ada saksinya. Begitu juga untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, bisa ditemukan sidik jari atau stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian bukti-bukti kebenarannya bahwa ia benar-benar datang dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 125 dikatakan bahwa فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Perlu diingat, manusia baru merasakan sesaknya nafas ketika naik ke angkasa. Dan ini terjadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami manusia untuk membuat pesawat terbang 13 abad setelah turunnya ayat ini. Itu pun setelah pesawat terbang bisa naik di atas ketinggian 3.000 meter di atas permukaan air laut. Contoh kedua, dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia akan bisa naik ke angkasa dengan menggunakan sultan atau teknologi, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33 yang bunyinya, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan atau teknologi. Kemampuan manusia untuk naik ke angkasa baru terjadi 14 abad setelah turunnya ayat tersebut.
Seandainya 10 abad yang lalu ada orang yang mengatakan nanti suatu saat akan ada ratusan manusia yang bisa terbang di angkasa, berjalan di atas bulan, tentulah tidak ada yang mempercayainya. Padahal Al-Quran telah mengatakannya. Lebih mencengangkan lagi bahwa Al-Quran pernah melawan pendapat manusia di zamannya dan 1000 tahun setelahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat ke-88. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa gunung-gunung itu berjalan. Gunung adalah gundukan tanah yang tingginya bisa mencapai ribuan meter dan tertancap kokoh di atas bumi. Jika gunung-gunung itu berjalan, maka bisa disimpulkan bahwa bumi pun ikut berjalan. Tidak mungkin gunung berjalan tanpa mengikut sertakan bumi. Pada saat ini telah diketahui bahwa bumi memiliki dua gerakan. Ia berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Pada saat turunnya ayat ini dan bahkan 1000 tahun setelahnya, manusia masih meyakini bahwa bumi dan segala isinya adalah pusat alam semesta ini, tidak bergerak, dan justru alam semestalah yang bergerak mengelilingi bumi. Dapat ini disebut teori geosentris. Pada abad ke-15 lahirlah seorang saintis bernama Nicolaus Copernicus di Polandia. Beliau adalah orang pertama yang menentang teori geosentris dan mencetuskan teori heliosentris. Inti teori heliosentris adalah menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya lah yang berputar mengelilingi matahari dan bukan bumi yang dikelilingi matahari. Teori beliau ditentang oleh pihak gereja dan masyarakat pada umumnya. Kemudian lahirlah 1 abad kemudian seorang saintis di Italia bernama Galileo Galilei. Dengan teleskop ciptaannya, beliau membenarkan teorinya Kopernikus. Akan tetapi Galileo tidaklah mendapat hadiah yang setara dengan hadiah Nobel. Akan tetapi justru sebaliknya, dipenjara seumur hidup oleh pihak gereja karena beliau tidak mau mencabut pernyataannya tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan kedua saintis tersebut tidak pernah membaca Al-Quran. Seandainya beliau-beliau ini membacanya, tentulah mereka akan membenarkannya. Sebagaimana yang diperbuat oleh 2 orang saintis asal Prancis. Salah satunya seorang oceanograf bernama
Komandan Jacques-Yves Cousteau. Beliau mengakui kebenaran Al-Quran setelah membaca surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat ke-53 yang bunyinya, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Begitu juga Profesor Maurice Bucaille. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Seorang ahli bedah asal Perancis yang juga meyakini kebenaran Al-Quran setelah meneliti mumi Fir'aun. Dia terkagum ketika membaca Al-Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Beliau terheran bahwa Al-Quran bisa memberitahukan keberadaan mumi Fir'aun yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, dan jasadnya masih bisa dilihat pada saat ini. Padahal tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya kecuali setelah kuburannya atau piramid bisa dibuka 5.000 tahun kemudian. Mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran tersebut menyadarkan kita bahwa penulis Al-Quran adalah Tuhan pencipta alam semesta ini dan yang mengetahui segala sesuatunya yang akan terjadi. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat dalam bidang astronomi, geologi, fisika, kelautan, kedokteran, dan yang lainnya yang dibenarkan oleh saintek. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti-bukti kebenaran Al-Quran dengan perantara saintek yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Adakah agama selain Islam yang bisa memberikan bukti-bukti kebenarannya? Pada hari ini telah banyak para saintis yang masuk Islam dikarenakan mereka meyakini bahwa Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh tangan manusia sehebat apapun. Ayat-ayat tersebut bagaikan sidik jari atau stempelnya Allah yang disematkan dalam Al-Quran untuk membuktikan kebenarannya. Dan Al-Quran tidak bisa dan tidak pernah dirubah walau satu ayat pun sejak diturunkannya. Dan bukan sebagaimana perkataan para pembohong Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah atau dipalsukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menjaga Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Islam adalah agama manusia masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.